Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Damanik pada program wawancara khusus. Kali ini ada yang spesial, khususnya menyambut momen 17 Agustus, kemerdekaan dan hal-hal yang positif dan membanggakan dari bangsa Indonesia, yaitu Gedung IKN, ya, Ibu Kota Negara yang ada di Kalimantan. Saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu putra terbaik Indonesia, yaitu Bapak Nyoman Nuarta. Apa kabar, Pak Nyoman? Baik, Kang. Ya, baik. Pak Nyoman, biasanya kita ini langsung ke workshopnya Pak Nyoman di Kota Bandung, tapi untuk kali ini kita berkomunikasi lewat teknologi ya Pak ya, melalui sambungan Zoom. Nah, Pak Nyoman, infonya Pak Nyoman ini saat ini sedang tidak di Bandung, tapi sudah di IKN. Berapa lama nih Pak Nyoman? Saya sudah sebulan ini, Kang. Mhm. Sebulan karena tugas kita menyelesaikan Istana Garuda Ya. dan juga sekarang di Plaza Sipil Mhm. yang berbentuk patung sayap gitu, Ya. ya. Kemudian patung take off di VVIP Airport Oke. itu. Oke. Nah, ini harus selesai sebelum tanggal 17. Oke, berarti ada patung Garuda, patung, Plaza IKN, Ya, dan, di bandara, Pak, ya? ya, Nah, kalau dilihat dari postingan media sosial Pak Nyoman ya, di Instagram, ya. sudah terlihat, Pak, wujudnya, Pak. Nah, kalau dipresentasikan itu sudah berapa persen, Pak, saat ini untuk, bilah-bilah Garuda itu, Pak? Itu sih sudah lebih dari 90% ya. 90%. Kita kita ini gini, yang mengerjakan struktur kan bukan saya mendesainnya Ya. karena ini custom semua, tidak bisa beli di toko Ya. bangunan gitu atau dari vendor-vendor Heeh. begitu. Ini harus di custom dan pabrikasinya kan di Jakarta. Mhm. Ya. Jakarta mungkin ada 6 pabrik itu yang mengerjakan struktur. Ya. Nah, ini waktunya memang cukup pendek gitu Ya. ya. Nah, kemudian pemasangannya itu dilakukan oleh dua kontraktor. Ya. Setahu saya itu. Tapi main kontraktor di sini kan PP Wika. Ya. Jadi kami itu menunggu selesainya struktur Mmm. baru Oke. bisa masang bilah-bilah itu. Oke. Permasalahannya karena banyaknya perusahaan terlibat di sana, pabrikasinya sering ada kendala-kendala itu biasalah dalam suatu kerjaan proyek itu Ya. kan selalu ada Mhm. kendala-kendala. Sedangkan kita itu kan sangat persisi, Ya. koordinatnya sangat persisi, Mhm. sehingga kesalahan-kesalahan yang ada itu kita yang ambil alih supaya cepat bisa dilakukan. Baik. Misalnya bracing-bracing kita tambahkan dan sebagainya itu. Mmm. Kalau kita berdiskusi saling saling menyalahkan Ya. nanti jadi ya selesai-selesai nanti Ya. kan. Ya sudah kita ngalah saja supaya cepat selesai. Nah, alhamdulillah ini kebetulan ada 1 minggu lebih nih udah nggak hujan. Ya. Ya katanya pemerintah sedang melakukan penaburan garam di permukaan laut sama memindahkan awan hujan itu ke laut gitu. Mmm. Dan ini nampaknya berhasil ya, cuman jadi udaranya agak panas. Oke. Baik. Ada kendala terhadap cuaca berarti, Pak, ya? Nah, untuk Ya, pemasangan bilas sendiri, apakah ada kendala, cuaca juga, Pak? ya itu. Jadi kan kita banyak kan pakai listrik kan, Listrik, ya? alat-alat las Mhm. listrik Mhm. segala macam, terus walkie talkie. Nah, Oke. kalau ada hujan kita dilarang naik. Ya. Itu udah persyaratan HSE kita Ya. cukup tegas, jadi Mhm. kita tidak boleh naik. Ya. Nah, kita nunggu sampai kadang-kadang tengah malam berhenti, tengah malam kita bekerja sampai pagi subuh. Oke. Itu. Ya. Baik. Pak Nyoman, terkait dengan proses distribusi material dari bilah-bilah Garuda ini, dari Ya, Bandung menuju, Sepaku, apakah semuanya sudah
terdistribusikan apakah atau sampai saat ini masih ada beberapa perangkat-perangkat yang masih terus dikirimkan secara rutin ke Sepaku, Pak, dari Bandung? Kita 3-4 bulan yang lalu itu sudah selesai di Bandung. Baik. Ya, jadi kita pengiriman itu apa namanya sudah tidak ada lagi Mhm. gitu. Semua bila-bila sudah ada di Sepaku dan sekarang sudah kosong, sudah terpasang semua di apa namanya di istana ya. Baik. Jadi kita di sini sekarang tinggal keren-keren yang nggak kepake gitu, Mhm. pakai satu, sekarang kita kirim untuk apa VVIP airport itu aja. Oke. Dan itu mungkin sebelum 17 juga sudah bisa selesai karena barangnya udah selesai lama. Kan gini, kita selalu ada kendala masalah komunikasi dengan kontraktor lain gitu loh. Baik. Ya, itu permasalahannya sebenarnya. Ya. Baik, Pak Nyoman, ada hal yang, masyarakat tunggu-tunggu nih, Pak, terkait dengan, ciri khas dari seorang, seniman, Pak Nyoman Nuarte, yaitu penggunaan mohon maaf, kalau saya salah, Ya, tolong ya, ya. diklarifikasi, Pak. Penggunaan, Oke. material patina, Pak, ya? Ya, Ya, patina ini yang akan terlihat material itu akan terlihat seperti berkarat dan akhirnya nanti akan, berubah warna ya. kehijauan dan akhirnya lebih hitam keemasan. Nah, seperti itu, Pak. Nah, sudah di tahap apa nih, Pak, untuk Nah, bahan-bahan material gini. ini? Iya, Jadi ada dua material yang berbeda, baik. ya. Satu permukaan dari bilah itu dari kuningan. Ya, Kuningan ini kalau kita patina atau kalau ya bahasa awamnya diwarna gitu, mhm, diproses, bukan dicat ya, ya, diproses dengan asam tertentu, dia akan keluar warna kehijauan ya, atau toska, mirip mhm, toska ya. Nah, warna ini sangat tergantung dengan kelembaban dari kawasan kita di sini. ya, Panas dan lembab akan melahirkan warna yang seperti apa. Nah, ini kita telah lakukan, ya, itu biasanya kita lakukan biasanya berkali-kali supaya dapat warna yang kita inginkan. mhm, Sedangkan bajanya yang berupa perforated itu, baja yang perforated, baja plat yang bolong-bolong ya, itu adalah dari baja tahan cuaca. Baja tahan cuaca itu memerlukan waktu, perubahan pertama dia akan kemerahan karat gitu. Nah, kemudian dia akan berubah setelah 2 tahun, dia akan berubah kegelapan. mmm, Kegelapan seperti kopi gitu, warna kopi, apa kopi brown gitu ya ya, sebutnya. Kemudian sampai 20 tahun masih ada perubahan sedikit. Jangan dicat, ya, salah nanti di situ ya. Baja ini baja yang sudah tahan cuaca. Dulu namanya, kalau nama patennya itu sering korten namanya, korten ya, Pak, ya? baja korten ya. Itu baja yang suka dipakai oleh para seniman atau apa namanya baja-baja yang akan terterpa udara atau cuaca gitu di luar seperti jembatan-jembatan itu yang tidak perlu perawatan. Ya, Itu memakai korten. Contoh-contohnya banyak di New York itu ada jembatan kalau nggak salah Holland Bridge itu mhm. di sana tuh dia pakai korten itu makanya wibawa gitu Baik. warnanya gelap. Oke, baik dan ketahanan terhadap cuaca itu yang paling penting, Pak, ya? Ya, ya. Ketahanan Nah, terhadap cuaca. itu Mhm, betul. Kenapa saya pilih itu kan kita tahulah kalau merenovasi istana ya, atau apa namanya pembersihan dan sebagainya macam itu kan akan sulit di istana ya. baik. Tamunya setiap saat ada izinnya terus bagaimana dan sulit lah. Nah, kita pakai bahan-bahan yang low maintenance. Nah, paling jadi sarang laba-laba lah itu. Ya, Kalau yang ininya nggak usah dirawat, mhm, biarkan aja. oke. Ya, baik. Pak, sudah berdiri, sayap Garuda itu Bapak sampaikan tadi 90% ya. Nah, apa reaksi 90% lebih. lebih dari Ya, 90%. Apa ya. reaksi dari Bapak Presiden Joko Widodo
untuk melihat kondisi terkini dari patung Garuda itu, Pak? Dia nggak ngomong apa-apa, bilang terima kasih, terus senyum-senyum gitu ya. Senyum-senyum, Pak, ya? Senyum-senyum, Oke. bilang terima kasih. Hmm. Ya ngelihat mungkin saya tampangnya teler gitu, begadang terus. Ya, ya, ya. Dia bilang terima kasih, senyum-senyum gitu, ya sudahlah gitu. Oke. Ya. Nah, Pak Nyoman sendiri gimana nih, Pak, untuk jam istirahat Pak Nyoman? Saya lihat di media sosial Pak Nyoman, pagi, siang, malam itu selalu melakukan kontrol terhadap, eee, proses setiap progres-progres yang ada. Nah, seperti apa, Pak, untuk istirahat dari Pak Nyoman sendiri selama di IKN, Pak, sebulan ini? Ini bukan karena IKN aja, saya Iya, ada kebiasaan itu iya, ya, udah terbiasa bangun jam 3.30 tuh udah bangun, terus nggak bisa tidur. baik. Jadi ya saya kerja, kan sekarang kerjanya agak gampang, ada Iya. komputer, Mhm. bisa menggambar di komputer gitu. Kalau dulu kita kan males juga tuh pagi-pagi ngaduk cat begitu kan. Iya, Nah sekarang komputer tuh sangat membantu, tinggal nyender gitu sedikit, ya itu gambar dengan saya apa namanya bikin sketsa tuh pakai Photoshop, mmm, jadi gampang gitu. Dan kita punya tabungan ide juga cukup banyak gitu. Jadi agak mudah lah kalau ada tugas-tugas mendadak tuh saya tinggal cari-cari yang cocok nih mana gitu. baik, 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 Pak. Ya, berarti kurang dari 8 jam nih tidurnya, Pak, kayaknya istirahatnya dalam sehari ya, Pak? Hampir nggak pernah 8 jam, 4 Iya. jamnya udah puas itu. 4 jam sudah puas, Pak, ya? Ya, Oke, baik. Pak, tadi kan ada, yang sedang dikejar target itu ada 3 ya, tadi tentang ya, plaza, bandara, dan, sayap Garuda itu. Nah, beberapa bulan yang lalu kita sempat berdiskusi di workshop-nya Pak Nyoman di Bandung, ya, eee, seperti masjid, seperti tempat IPAL, tempat ya. pembuangan pengelolaan sampah. Nah, seperti apa, Pak, untuk, perkembangannya saat ini, Pak? Ya kalau Masjid Raya itu memang sedang dibangun ya, Ya. sedang dibangun. Apakah mereka bisa sesuai dengan gagasan kita ya, melaksanakan itu gitu. Karena agak sedikit tidak biasa itu apa namanya kalau dibilang kubahnya itu ya Ya, tidak biasa melinting-melinting gitu. mhm, Mereka pernah datang ke kita sekali diantar Ibu Dirjen. Nah, mudah-mudahan mereka paham gitu. Saya lihat mereka masih saya lihat di gambar-gambarnya masih pakai segi empat gitu akan ketemu itu ya, ininya apa namanya segi empat apa bentuk melengkung itu baik, dibentuk dengan segi empat nggak akan ketemu. Itu harusnya segitiga gitu. Seperti itu. oke, baik. Ya. Pak Nyoman, saya, pengen ada gambaran, saya mencoba membayangkan momentum 17 Agustus di tahun 2024 nanti. Bilah, dari burung Garuda, sayap burung Garuda itu, apakah ini menjadi background saat upacara nanti atau seperti apa, Pak, untuk gambarannya? Apakah Garuda sayap kepakan sayap ini akan menjadi background-nya saat upacara Nah, nanti? Ya, ini saya nggak begitu paham juga, ya, tapi itu kan Mas ya, Tama yang Wisnu bikin Tama, ya, itunya ya. ya, Nah, dia ahlinya itu mhm, kita tunggu aja deh seperti apa gitu. Memang sih kalau kita lihat ya istana semodel begini ini kan baru pertama kali nih kita betul, ya yang biasanya kan gedung gitu gedung biasa lah gitu mhm, ada kubah lah ada kalau kita lihat di Gedung Putih ya di apa di Malaysia ya, mirip-mirip masjid lah begitu. mhm, Kalau mhm, ini kita sekarang nggak berbeda. Nah, jadi saya kira sih apa Mas Tama mungkin tertarik untuk memakai itu ya sebagai background dari acaranya karena kebetulan begini di lapangan upacara itu ya, tempatnya agak rendah ya, dan istana negaranya itu namanya yang di depan Garuda itu namanya Istana Negara ya, sekarang itu kalau nggak salah sekitar 12 3 3 apa 20 meter begitu tingginya sehingga kalau kita berfoto-foto di depan mungkinan Garuda nggak tampak kecuali di agak di depan ya ya, ya, gitu. Kalau pakai drone kan lain. Kalau mhm, pandangan mata gitu normal itu nanti nggak keluar. Karena apa?
dulu kami itu mendesain sedemikian kan sering tuh ada upacara apanya upacara lah atau apalah ada pelantikan apa kemudian berfoto bersama kan Ya. di istana kan sering gitu. Nah ini mereka jalannya hampir sama dengan tingginya jalan itu kalau kita naik langsung ke deck di Hmm, atas istana. baik. Nah, fotonya berfoto di sana, kita sediakan panggungnya, sudah permanen gitu, dia tinggal di sana berfoto-foto di situ bisa ratusan orang, backgroundnya Garuda itu. Oke, baik, Nah, baik. kalau yang nanti di lapangan rumput itu akan menonjol kalau dekat itu adalah istana negaranya. Gitu. Jadi ada Hmm, pilihan-pilihan gitu. oke, baik. Pak Nyoman, untuk merefresh lagi ingatan dari masyarakat atau mungkin ingatan kita semuanya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, Pak, terkait dengan burung Garuda itu. Apa kedua bilahnya, sayap-sayap burung Garuda itu. Banyak yang bertanya, apakah itu hanya seperti monumen saja atau di dalamnya ada ruangan-ruangan, Pak? Ya. Jadi namanya juga Istana Garuda itu Ya. ada istana. Jadi presiden akan bekerja dari sana. Mhm. Kalau di Istana Negara itu untuk rapat-rapat besar, ya ada acara besar, penerima tamu besar di Garuda, apa namanya di Istana Negara itu. Yang di atas itu tempat kerja presiden sehari-hari. Oke. Nah, di situ ruangannya besar sekali. Mhm. Di dalam di dalam sayap Garuda itu merupakan ruang tunggu. Nah, karena yang mengerjakan ruang tunggu itu kan apa PP sama Wika ya. Ya. Nah, itu nanti nanti seperti itu ya. Jadi besar sekali. Sebenarnya dulu itu saya diperintahkan supaya bisa muat kurang lebih lantainya 2 hektar 9.000 meter persegi. Oh. Ya, tapi kenyataannya hanya dipakai 1.000 meter gitu. Hmm. Jadi besar sekali itu ruangan di dalam itu. Baik, baik. Karena apa? Lebar Garuda itu kalau ikut lengkungannya Ya. itu 230 meter. Mhm. Kalau ditarik lurus begitu dari depan itu kurang lebih 178 lupa saya, kurang Ya. lebih segitu. Cukup panjang. Jadi di bawahnya nanti di sayap-sayap itu akan ditanami pohon-pohon besar sehingga seperti tropis kemudian di dalamnya akan digantung tanaman-tanaman itu yang ngerambat. Jadi suasananya di sana kan nggak pakai AC. Oke, ya. Berarti artinya Pak di celah-celah itu tetap ada, kemungkinan Ya, akan ada tanaman Pak, ada pepohonan? ya itu ada tanaman, ada itu. Kalau yang di bawah sih pohon ya, Ya. pohon, pohon besar-besar itu Mhm. bisa. Bangsa apa namanya pikus-pikus itu pohon pikus beringin pun bisa itu sebenarnya. Tapi nggak tahu nih apa namanya yang mengerjakan landscape-nya itu tanaman apa aja yang ditanam. Kalau Oke, kita studi lumennya untuk tanaman apa juga bisa hidup gitu loh. Cukup oke, matahari. oke, baik. Tapi, sampai saat ini mungkin tanamannya masih tanaman kecil Pak ya? Apakah sudah ada pohon-pohon yang ditanam di sana Pak? Sudah Ya. mulai saya lihat. Ya, harusnya pohon yang besar-besar karena itu tebingnya 30 meter gitu. Baik, 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 baik. Ya, Oke, kalau nggak besar nanti nggak kelihatan, nggak terasa. oke. Baik, Pak Jadi tadi di mhm. dalam gedung itu ada pohon gitu, seperti rimba aja. Oke, konsepnya seperti itu Pak ya, di dalam gedung akan Ya, ada pohon ya? ya ada rimba itu di dalam itu. Dan Oke, tropis lah. hutan Ya. tropis. Oke, baik. Bisa bisa kita bayangkan ya Tribuners bagaimana nanti, kita menunggu di Istana Presiden akan ada kesejukan yang berasal langsung dari Ya, pepohonan yang ada di dalam gedung itu Pak ya? sekarang saja sangat sejuk. Misalnya di luar panasnya 35 derajat, di Mhm. dalam bisa 24 itu. Karena Baik. begini, peralihan dari panas ke dingin Mhm. itu kan dari panas menuju dingin. Jelas yang di dalam lebih dingin kan, karena Ya. ada atap. Nah itu perjalanan di sana dicegat oleh perforated itu. Loh, apa namanya plat-plat yang bolong-bolong tadi. Ya. Dia akan menjadi hembusan seperti sepoi-sepoi itu. Kayak Baik, baik, kalau baik. barang apa Inggris sebutnya breeze gitu ya. Jadi sepoi-sepoi itu, aduh enak banget. Kita sudah eksperimen. Cuma Oke. kalau di istananya itu kan ada aturan, Ya. aturan yang tidak bisa kita ini, misalnya kaca harus kaca apa yang khusus gitu kan. Ya.
pintu ini harus ditutup. Nah itu sih sulit, harus pasang AC, nggak bisa. Baik, baik. Tapi kalau di ruang tunggu itu Ya. angin berembus kemana-mana. Alami Pak ya, kalau di ruang Alam, tunggunya alami, tapi ya, kalau untuk ruang kerja presiden pasti ada aturan-aturan khusus dari aturan, protokoler ya, seperti itu Pak ya, standar betul. khusus ya. Ya, Baik, ya. Pak, terkait dengan cuaca tadi yang Bapak sampaikan, beberapa akhir-akhir ini sering turun hujan. Nah, sebenarnya secara prediksi dari BMKG untuk 1 bulan ke depan itu seperti apa sih Pak kondisi cuaca di Sepaku ini Pak? Nah ini agak lucu juga ya. Iya, Mendengar mungkin di IG saya sering bilang, waduh hambatannya nih hujan, ya, kita ya. kerjanya cuma berapa jam aja. Hmm. Tapi saudara-saudara kita dari Toraja, dari mana-mana mendoakan Hmm. supaya nanti hujannya mendekati 17 itu bisa berkurang gitu. Ya, Nah, kemudian pemerintah juga saya dengar menerbangkan pesawat, menaburkan garam di atas laut itu supaya hujannya berpindah ke sana. ya. Dan terbukti sekarang terang benderang ini sudah Hmm. hampir 2 minggu ini terang benderang. Kita kerja sampai full, bisa sampai pagi kerjanya nggak terganggu. Cuma memang agak panas saja jadinya, panas gitu lah. Ya, tapi luar biasa itu bisa terang begitu. Nah itu berkat doa-doa dari teman-teman ya yang mengharapkan IKN itu berjalan lancar, sukses gitu. Kan di kita ada yang setuju dan tidak Ya. setuju. Nah, kalau gini saya sering mengatakan belum saatnya katanya kita membangun apa namanya pindah kota. Saya bilang ini ibarat kita waktu menikah dulu. Ya. Ya. Uang nggak punya, sekolah belum selesai, segala macam nggak punya, nggak ada seperti ya ragu lah kita itu. Ya. Nah, yang membuat hilang ragunya optimisme kita Baik. bahwa kita harus bisa dan bekerja. Karena kan kita sadar memindahkan kota itu di antara kita nggak ada pengalaman itulah bohong lah ya. Di kita itu semua meraba-raba tapi dengan niat baik kita harus bisa gitu. Kadang-kadang nih Pak Menteri PUPR Pak Basuki datang ke saya tengah malam gitu ke sini ke Dispaku itu merundingkan air itu. Karena terakhir-terakhir kan air di apa dianggap belum jalan, nah sekarang udah jalan. Baik, baik. Ya. Sangat ramai Pak di media sosial terkait air, terkait dengan pendingin Ya, ruangan, nah sangat banyak ya. Pak. Nah, Ya Pak, memang kemarin saya lihat karena itu kan pakai chiller, ya, kan baru airnya baru ada, ya listriknya juga begitu kan, jadi nyetel itu kan nggak bisa sehari jadi ya, gitu. Jadi kita perlu waktu dan gini, kita juga harus sadar memindahkan kota ini prosesnya kan mungkin 20 tahun, 25 tahun ya, ya. Tapi sekarang yang namanya KIPP itu pusat pemerintahan itu diusahakan selesai gitu. Nah, yang pertama ini kan kompleks istana itu istana ya kita sudah sampai segitu 90 sekian persen gitu ya. ya, Nah, itu yang kebetulan saya yang menanganinya tuh. ya, ya. Jadi tapi ya tinggal tellernya aja gitu. Ya, 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 halo. ya, ya. Ya Pak, Ya. artinya pindahan rumah saja kita mungkin butuh waktu dan butuh butuh tenaga yang Iya, repot ya, jadi apalagi ini pemindahan ibu kota ya Pak. gini, wajar aja kalau ada teman-teman itu ragu Ya, mengatakan siap, tapi saya tanya, kayak orang menikah tuh siapnya kapan? Nanti keburu iya. telat ya kita gitu loh. Jadi Betul, betul, betul. nggak mungkin nggak ragu. Waktu saya menikah itu kan sekolah belum selesai, Ya. nggak punya penghasilan tetap karena ngobjek-ngobjek aja gitu Hmm. kan. Tapi kita optimis gitu. Ya bisa juga lah gitu. Sementara ya akan ada mertua indah dulu lah. Ya kan begitu. Oke, oke, baik, baik Pak, Nah, baik Pak. Iya, iya, iya. Pak, saya penasaran Pak, Pak Nyoman itu saat ini berada di mana sih Pak? Apakah ini jaraknya jauh dengan Bila Garuda ini? kita berada kurang lebih 7 kilo ya di Sepaku ini. Mhm, Ini oke, kecamatan nih. Jadi kurang lebih 7 kilo. baik. Jadi kalau setiap hari kita pergi ke sana itu ya itu
karena ini kan jalannya kadang-kadang kalau hujan itu Mhm. banyak mobil-mobil besar itu slip. Oke, baik baik, Pak. Nah, itu memang kalau berita-berita itu betul ya, Mhm. tapi berita yang nggak benar itu bilang banjir, tuh nggak ada banjir di sini. Oh, nggak ada banjir ya, Pak? Karena nggak ada, karena berbukit-bukit dan semua Mmm, punya apa namanya, punya embung-embung. oke. Iya iya, Pak. Kalau orang Sunda pasti betah di sini. Ini kayak saya nih bikin bikin ini nih dari embung kecil gitu, bikin kolam Kolam ikan tuh. ikan ya, Pak, ya? Nah, nanti nanti saya liatin gitu ya. Oke oke, Pak. Iya 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 iya. Jadi di sini banyak sekali, mungkin nanti kalau ini proyek itu berjalan akan ada ratusan embung. Jadi Mhm. sumber air yang kita bisa manfaatkan untuk air minum, kayak misalnya gini, Masjid Raya itu Iya. embungnya itu kalau menurut saya sih sudah danau itu 12 hektar, Oh. dalam lagi ya. Mhm. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk air minum, buat nyiram apa namanya, taman. Kalau kalau ada kebakaran bisa dipakai buat madam kebakaran gitu. Ya, Banyak lagi embung yang besar-besar gitu lah ya. Jadi danau-danau kecil. Menarik ini, makanya kota ini akan menjadi kota indah. Ya baik. saya yakin itu ya. Oke, baik. Kalau untuk tempat tinggal Bapak Presiden Jokowi selama ini saat melakukan kunjungan ke IKN, apakah itu, jaraknya sama dengan tempat yang Bapak huni saat ini atau berdekatan dengan, istana, Pak, yang dihuni? Pak Presiden mah tinggalnya di sana itu, Oke. di istana Ya kemarin. ya ya. Ya makanya kan AC belum 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 jalan, nyala, ya apa namanya ya, belum jalan. Dia bilang kurang nyaman lah. ya. Ya pasti kurang nyaman. Mhm. Dan juga jangan salah, bau-bau cat kan masih masih Betul bau betul cat. betul, Pak. Ya, Masih ada kan aroma. penuh berbulan itu. Ya Ya kayak kayak itu wajar-wajar aja. Tapi yang kita buktikan bahwa kita ini mampu. ya. Marilah kita semua sekarang percaya diri gitu loh. Mhm. Jangan berpikir dikit-dikit asing-asing. Terus yang paling saya kesel ngedengernya itu investor asing. Terus kalau udah investor asing masuk nanti dibilang ngerebut, IKN dikuasai, ya kan? Iya iya, baik, Pak. Ya ini jangan begitulah. Sekarang yang utama dulu ya kita-kita dulu, yang mampu-mampu, merasa mampu silakan. Gitu loh. Yang undang investor asing itu apa sih investor asing? Dia nggak tahu gitu Iya iya. ya. Nah, kita juga bisa kok. Mhm. Jadi jangan terlalu tergantung asing-asing aja. Nanti kalau asingnya datang, kita merasa dijajah, Iya iya. dikuasai, gitu. Oke. Baik, Pak, untuk tim dari Pak Nyoman sendiri, Pak, kita flashback lagi nih, Pak. Ya, Ada berapa orang sih, Pak, yang dikirimkan langsung dari Bandung dan saat ini seperti apa, Pak? Apakah sudah ada mulai, pengurangan karena sudah hampir selesai atau seperti apa kondisi terkininya, Pak? ya kita itu total semua dari yang apa namanya, dari yang mengendalikan perusahaan kita Ya gitu ya. Itu kan ada 725. ya. Nah, ini yang ngerjakan di sini 450 karena sudah Ya ya, berbulan di mhm, sini. ya Ya kebetulan juga kan tiap 3 bulan mereka cuti kan. ya, Cuti nanti balik kembali kalau diperlukan. Nah, oke. itu sudah mulai berkurang. Melihat berkurang workshop kita ini sepi, sedih juga. Ya, Ya ya. gimana sih biasa biasa dari sampai subuh tuh suara keren, suara segala macam tiba-tiba sepi gitu. Saya senang rame. Ya. Jadi kehilangan gitu. Kemarin pada terharu, pada ada yang nangis gitu ya. Saya juga nggak bisa ngomong jadinya karena ya kita bertengkar, berdebat keras gitu kan. Eee, Terus tiba-tiba sekarang hilang suara walkie-talkie yang tadinya terus-terusan Ya gitu antara istana dan kowoks kita, ya, langsung berhenti gitu, nggak ada. Itu bikin kita shock loh, baik, ya. Jadi, ya itulah kita senang kerjanya gitu. oke. Baik. Mungkin bisa dibisikin Pak ke Pak Menteri atau Pak Presiden agar, tim Bapak ini akan dihadirkan pada tanggal 17 Agustus nanti, Pak. Saya juga mau ikut deh, Pak, kalau timnya dikirimkan lagi. Saya juga belum tahu apa diundang atau enggak ya. Kan Masa sih? yang penting-penting kan tamu-tamu dari Jakarta. Ya ya Kalau saya kan sudah lihat tiap hari itu ya. ya. Yang penting-penting itu masyarakat, ya wakil-wakil rakyat,
bisa lihat lah mereka ke sini ya kan. Ya, Kalau baik. kami itu hampir tiap hari lihat gitu ya. Mm-mm. Jadi rasanya tidak terlalu penting. Wah, eh, sangat penting, Pak. Pasti sorot sorot kamera dari media itu akan mencari di mana Pak Nyoman pada saat 17 Agustus nanti, Pak. Itu salah satu target dari teman-teman media mungkin, Pak. Mungkin ya, mungkin dari Mungkin opini ya, opini pribadi. tapi saya sebegitulah apa. Menurut saya ini kan kini bikin kota milik bersama. Baik, Banyak teman-teman yang salah ya, pengertian ya, ya, seperti apa. Ini saya di sini 1 bulan udah betah loh di sini. baik. Benar, saya bukan bohongan. Nah, kebetulan di tempat saya ini saya kontrak ini ada pohon-pohonnya lumayan gitu ya. Ya, Jadi senang jadi terus ada kolamnya, kolam ikannya kayak di Bandung, kayak di Bandung, ada Pak ya. balong gitu. Iya. Nah, Mm. Oke, kalau untuk eh, makanan-makanan, Pak, kalau dibandingkan dengan makanan-makanan dari, Jawa Barat, seperti apa, Pak? Apakah sesuai dengan lidah yang Bapak biasa di ini tanah gini, Pasundan ini, seperti apa, Pak? gini. Pasundan itu ya itu kan pusatnya kuliner Baik. yang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Ini kan baru nongol, nah sekarang Ya, ada masakan Sunda, masakan oke. Padang, masakan macam-macam udah masuk mulai nih. Baik, baik. Iya, jadi nggak begitu sulit ya. Pertama-tama ya agak sulit lah. Ya, Tapi ya. sekarang rame bukan main. Nah, Hmm, ya kan sekarang logikanya gini. Membangun kota ini, lihat aja kontraktor yang kerja di sini kan dari yang resmi aja itu yang kita tahu ada 30.000 orang terlibat situ yang untuk baik. mengerjakan kompleks istana itu kan. Ya saya aja ada 450 orang. Baik. Ya mak catering berkembang di sini. Kalau hotel ada hotel kecil baru berapa itu, wah udah nggak bisa lah dapat tempat itu. Banyak teman-teman yang mau di tempat saya berjejal-jejal tuh. Hmm, Ya. ya, Jadi ya. kita kan punya mes sendiri, mesnya udah penuh. Kita kontrak rumah, kontrak ruko, gitu. Jadi penuh banget. Oke. Jadi kan kelihatan ekonomi saya dengar-dengar kan ekonomi Kaltim ini sudah naik menjadi 7,6 apa ya? Hmm, hmm. Ada pertumbuhan Lebih dari yang cukup iya, signifikan. oh, sangat. Oke, baik. Pak Nyoman, terakhir nih Pak, apa ini pesan-pesan penyemangat yang bisa Bapak sampaikan kepada Tribuners, kepada para pendengar Tribun Jabar, eh, yang mungkin merindukan berangkat ke IKN, tapi mungkin belum tepat waktunya, yang hanya Ya, bisa melihat dari media sosial. Apa nih Pak pesan-pesan khususnya untuk menyambut semangat kemerdekaan 17 Agustus nanti Pak? pesan saya terutama pada generasi muda ya, Baik, percaya diri lah, percaya diri bahwa kita ini bisa membangun suatu. Ayo kita berpartisipasi, ya. Pakai keilmuan Anda dan kelebihan-kelebihan Anda, ayo kita bangun ini ibu kota ini dengan optimisme. Karena membangun seperti ini tanpa ada optimisme, saya kira sulit. Nggak mungkin orang-orang pesimis mau membangun seperti ini, nggak baik. mungkin. Jangan terlalu banyak berpolitik lah, ya biarkanlah orang ahli-ahli politik kita ini kayak saya ini kan cuma pekerja, Ya, tukang, ya, tukang yang barangkali bisa bermanfaat gitu, nggak lebih lah, nggak untuk banyak-banyak gitu. Nah ini anak-anak muda kita, ayolah optimis bahwa kita bisa membangun. Kan coba Anda kan tahu, saya kan ada yang ngecam, ada yang apa, ya, bahkan bawa ke suku agama, aduh ya, jauh-jauh banget gitu. ya. Ya, seperti itu. Oke. Ya, ya orang yang apa ya, yang memang nggak setuju, ya susah. Mau disetujukan kan susah. Jadi Baik. kita yang muda-muda, harapan kita optimisme itu perlu bangkit ya. Perlu bangkit. Bahwa kita itu jangan terlalu kebiasaan mengandalkan investor asing. Itu aja terus saya dengar tuh. Ya. Apa sih buntut-buntutnya investasi cuma 3 miliar. Ya kita juga bisa tuh kalau cuma Ya. segitu. Betul nggak? Ya. Itu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah kita dulu, supaya nggak nyesel juga nanti. Kita ngundang orang, begitu dia punya kekuasaan sini, kita marah.
Itu loh, kan kita sudah pengalaman di Freeport, di mana-mana itu kan. Ya. Jadi jangan sampai ulang lagi, bos kan ulang, mengundang ini, mengundang satu hari kita nggak siap sendiri. Baik, Itu. baik, 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 baik. Terima kasih Pak Nyoman untuk Sama-sama ya, waktunya berbagi teman-teman di ceritanya Jawa terkait. Barat. Ya, Saya siap Pak. juga sudah sebulan nih pengen pulang lagi. Ayo Pak, segera pulang kalau setelah Iya, semuanya selesai dan setelah perayaan ya, 17 ya. Agustus di sana Pak. Terima Baik, kasih, terima kasih. sehat selalu Pak. Ya, Salam sukses sama-sama. selalu. Baik, terima kasih Tribuners. Itu tadi perbincangan saya dengan Pak Nyoman Nuarte dari Sepaku IKN terkait dengan bagaimana perkembangan pembangunan Bila Garuda di IKN. Terima kasih, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa.